Tribun Bakudapa, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik mengajak pemuda berkebun. Jadi saya kira ini topik yang menarik juga karena di era pandemi kemarin kan pemerintah yang mengajak bagaimana masyarakat untuk berkebun, sehingga kali ini kita akan dengan topik mengajak pemuda berkebun. Dan saya untuk perbincangan ini ya sudah bersama dengan dua narasumber, yaitu Bung Ivan Welang STH dan juga Bung Riedel Kumolontang. Dan seperti biasa, sebelum saya mengajak kedua narasumber untuk bincang-bincang, saya berikan kesempatan kepada keduanya untuk memperkenalkan lebih detail akan keberadaan diri masing-masing. Pertama kepada Bung Ivan, dan kedua Bung Riedel. Silakan Bung Ivan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ivan Welang, dan saat ini selaku Ketua Rukun Pemuda Kristen Taraita Kelompok 2, dan juga saya selaku calon petani unggul Bank Indonesia rekrutmen tahun 2021. Ya, langsung ke Bung Riedel, perkenalkan diri. Terima kasih, perkenalkan diri. Nama saya Riedel Kumolontang, selaku Ketua Tim Kerja RPKT Bakobong. Ya. Dan Tribuners, demikian perkenalan singkat ya dari kedua narasumber yang ada saat ini, yaitu Bung Ivan dan Bung Riedel. Tentu saya akan langsung ngajak kedua narasumber ini untuk berbincang-bincang terkait dengan topik mengajak pemuda berkebun. Seperti di awal yang saya utarakan bahwa berkebun ini memang adalah program pemerintah. Ketika ada pandemi COVID-19, maka Pak Gubernur sendiri yang meminta agar supaya siapa yang masyarakat yang ada kebun di perkotaan maupun di desa, silakan kembali berkebun untuk memperkuat akan ketahanan dari masyarakat sendiri ya, tentu di bidang ekonomi. Bung Ivan, gimana? Saya ingin ini selaku ketua RPKT ya. Bagaimana, boleh diceritakan gimana kemudian RPKT ini terbentuk? Nah, Oke, awal ya. Awal mulanya ini Rukun Pemuda Kristen Taraitak ini kelompok 2, tepatnya di Kecamatan Languan Utara. Kalau sekarang itu sudah ada 2 desa, yaitu Desa Taraitak dan Desa Taraitak 1. Jadi untuk pemuda-pemuda ini, lebih tepatnya berada di tengah-tengah Desa Taraitak dan Desa Taraitak 1. Jadi terbagi 2, yang setengah di Desa Taraitak dan yang setengah di Desa Taraitak 1 ya. Jadi itu awal mulanya di sekitaran tahun 2002, di mana lewat kebersamaan, kekompakan, tetapi juga karena mulai adanya aset-aset yang mulai terkumpul, sehingga bisa terbentuknya dan bisa berdirinya ini Rukun Pemuda Kristen Taraitak Kelompok 2. Rukun Pemuda Kristen Taraitak 2 ini apa dia programnya, atau apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Apakah cuma berkebun seperti di topik kita, atau ada hal-hal yang lain? Kalau untuk komunitas kami ini, tepatnya kalau untuk program, yaitu mungkin ada yang ibadah rutin kita tiap minggu, tetapi juga untuk lewat kebersamaan yang ada, kami saat ini memiliki aset yaitu puade, tetapi juga ada juga sound system, di mana program ini untuk membantu masyarakat, tapi juga untuk teman-teman ketika untuk menikah, tetapi juga untuk acara-acara yang lainnya. Ya, Tribuners, jadi menarik ya, ini rukun ya. Ya, rukun. Rukun Pemuda Kristen Taraitat ini dia mengajak, menginisiasi, bahkan membentuk satu komunitas yang tujuannya adalah bagaimana pemuda di kedua kampung ini aktif berkebun, melakukan kegiatan-kegiatan berkebun, dan juga sudah mempunyai aset. Jadi ada aset yang dikatakan tadi untuk membuat puade. Jadi itu puade itu untuk pesta-pesta ya, untuk ada acara pesta itu yang biasa dekorasi yang di depan ya. Puade mereka sudah ada ada fasilitasnya, sudah ada bahan-bahannya yang dipakai oleh anggota setiap ada yang mau menikah. Dan juga apa tadi? Selain puade ada kita juga ada sound system ya. Sound system juga bisa dipakai untuk acara duka, ulang tahun, mungkin juga duka bisa ya. Iya. Ya. Dan
yang utama tentu dari Rukun Pemuda Kristen Taraitat ini, mereka ada pemuda berkebun yang diketuai oleh Ketua Tim Kerja Bung Ridal Kumolontang. Bung Ridal, apa yang dilakukan oleh tim kerja RPKT Bakobong ini? Untuk sementara ini kami dari pemuda RPKT kelompok 2 sedang mengadakan penanaman bibit ketimun bersama buncis yang saat ini sementara kita kerjakan. Ya. Ini ada berapa anggota sekarang? Kalau sekarang anggota yang aktif sekitaran ratusan Ya. Jadi ini bersifat gimana? Ini dia yang masuk itu menjadi anggota, langsung menjadi anggota, atau otomatis yang pemuda kedua desa itu ini bisa melibatkan diri, gimana? Yang termasuk anggota. Iya, termasuk anggota. Termasuk. Gimana cara menjadi anggota tim kerja Bakobong? Mendaftar atau gimana? Oh, kalau untuk yang ke tim kerja, tentunya dia harus mendaftar dulu di komunitas Rukun Pemuda baru ini baru ya. masuk sama-sama berkebun. Ya. Ini Bung Ridal selaku ketua tim kerja gimana mengatur? Ini kan teman-teman kalau dia ada ratusan banyak untuk bekerja. Ini ada kebun sendiri atau kebun dari anggota-anggota kemudian dikelola atau gimana? Lahan maksudnya. Kalau masalah lahan ini itu lahan dari anggota kemudian atau masyarakat pelahan kemudian nguni bekerja akan atau gimana? dari lahan masyarakat. Lahan masyarakat kemudian nguni Diberi bantuan. nguni. Orang kerja. Nah, jadi ini memang menarik. Jadi masyarakat yang Mendukung. mempunyai lahan nguni olah ya dari tim kerja yang olah sampai mendapatkan hasil atau gimana? Ya. Itu dari Boleh diceritakan bagaimana kan misalnya Bapak ini so tanam buncis dengan apa? Ketimun. Dia kan ada prosedur berapa lama kemudian dia menghasilkan gimana? Boleh diceritakan itu kan teknis. Nah. Maksudnya kerja misalnya menanam, misalnya ada 50 orang kan dia menanam. Habis menanam pemupukan apa segala gimana DP proses? Kalau DP proses dari penanaman sampai panen, orang harus membutuhkan pupuk bersama obat-obat. Kalau DP masalah mau kerja, kalau bagi orang laki-laki yang bekerja, perempuan yang biasa dia makan. Oh, ini ada pemuda perempuan. Pemuda yang laki-laki dan perempuan juga pemudi ya yang kerja. Jadi kayak apa ya ini Saling melengkapi ya. Pemuda semua, jadi pemuda semua. Jadi gimana maksudnya misalnya ini kan kalau dia 1 hektar atau berapa hektar tanah lahan kan biasa agak lama atau gimana? Boleh diceritakan DP proses teknis ini? Kalau DP proses teknik, misalnya ngoni berkebun jam 5 pagi, so kan Tribuners juga ingin tahu tuh misalnya jam 5 pagi ngoni so bangun mesti ditampa bekerja sekian jam, kemudian sehari ngoni bekerja berapa lama pulang gimana? Boleh diceritakan? kalau terang masalah kerja, orang mulai kerja dari jam 7:30. Jam 7:30. 7:30. Jam 7:30 baru terang kerja sampai jam 11:30. Baru habis itu makan siang. Ya. Habis itu terang mulai kerja dari jam 1 sampai jam 3. Jam 3 terang istirahat, minum kopi, ngopi. Baru habis itu terang kerja ulang sampai jam 5. Itu biasanya berapa besar lahan yang dikerjakan setiap hari? Kalau setiap hari, kalau lahan yang terang dah olah sekarang ada sekitaran setengah hektar. Untuk ini ya. Nah, sudah pernah ada memproduksi itu hasil tanaman atau baru memulai ini gimana? Kalau yang mau produksi berapa kali? Oh, berapa kali? Berapa kali?
Orang mulai di tahun 2019 Pak untuk penanaman. penanamannya. Dan hasilnya gimana? Hasilnya maksudnya hasilnya dijual atau untuk kebutuhan sehari-hari atau gimana? Kalau biasanya orang karena untuk menanam DP lahan sedikit besar, Ya, jadi untuk hasil kebanyakan ada banyak pemborong yang datang bernegosiasi dengan kami. dorong so tahu apalagi talaitat ya, dorong so Iya, tahu ya. so tahu DP apa banyak yang kalau untuk Dari mana biasa yang datang pedagang pengusaha-pengusaha yang datang biasanya untuk cuma ada yang dari kampung sendiri, kampung sendiri? tapi juga ada yang di sekitar Languan. Cuma kurang baku atur harga nuling kali. Hmm. Sampai baku jadi. Kalau khusus apa yang ditanam dari sejak 2019? Kalau dari 2019 orang lebih fokus di timun. Timun ya. Iya. Baru tahun ini orang coba untuk boncis. Betul. Kalau timun apa gimana? Dia pemasaran gimana? Dia pemasarannya itu per karung, Pak. Per karung. Per karung. Satu karung berapa? Kalau waktu lalu di 2019 itu orang dapat harga itu dari 80.000 sampai 110. 100 sampai Jadi 110 ya. dia kan kalau panen itu cuma beda-beda 3 hari, kalau cuma ke waktu dekat. Jadi ada DP harga juga ndak stabil tuh. Jadi Iya. ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan. Tapi sudah di range itu ya DP Range. ini ya. Kalau untuk torang penanaman pertama di tahun 2019, untuk yang torang anggarkan yang torang boleh dapat DP laba DP keuntungan ada sekitaran 13 sampai 15 juta untuk satu panen. Satu kali Untuk- panen. Lahan berapa hektar itu? Itu kalau waktu itu ndak sampai sekitaran 300 ndak sampai setengah hektar waktu itu. Dapat keuntungan sekitar 15 ya. Torang tanam waktu itu sekitaran 13 atau 14 saset untuk tanaman timun. Teman timunnya. Itu kemudian jadi itu dikerjakan oleh kurang lebih berapa anggota ya? Kalau untuk pekerjaan yang sedikit berat, Iya. pakai alat yang skop atau pacul itu harus laki-laki tuh. Jadi ada sekitaran 30 sampai 40 orang untuk yang bekerja. Tapi kalau DP waktu ada yang panen, tapi juga ada yang untuk pengikatan timun, ada juga teman-teman perempuan yang terlibat. Tapi lebih untuk teman-teman perempuan mungkin lebih fokus untuk memberikan semangat, tapi juga konsumsi untuk teman-teman laki-laki agar boleh bekerja satu hari. Karena kalau ada juga teman-teman perempuan kan lebih teman-teman lagi lebih semangat. Tribuners ini menarik ya. Jadi di Talaitat ini bersyukur ada beberapa pemuda yang kreatif yang bekerja sebenarnya menggiatkan ya pemuda-pemuda di kampung tentu menginisiasi supaya orang berkreasi. Kalau tentu yang lain ya, kalau di perkotaan biasa digital dan hal-hal lain yang bersifat aplikasi-aplikasi misalnya media sosial. Nah, di kampung termasuk di mana Languan nih ya? Iya, Languan Utara. Di Languan Utara ini patut dicontoh. Orang ini kembali ke kampung kemudian melakukan menanam komoditas ya. Salah satunya yang ditanam adalah buncis dan Timun. Buncis dan timun. Nah, buncis dan timun ini dikerjakan secara manual pengerjaannya oleh para pemuda, kemudian hasilnya dikumpul di rukun namanya rukun Pemuda Kristen. Rukun Pemuda Kristen Talaitat. Nah, dan hasilnya mereka sudah membeli barang-barang yang dikatakan tadi, barang-barang dipakai untuk puade, jadi bikin dekorasi-dekorasi kalau ada orang kawin, ada ulang tahun mungkin ya, kedukaan mungkin ya, kemudian ada sound system, jadi kalau ada acara rame-rame orang juga bisa membantu. Dan yang tadi diungkapkan kalau anggota gratis. Iya, gratis. Nah, kalau anggota nggak gratis, tapi kalau masyarakat setempat mungkin nggak gratis, tapi ada biaya perawatan ya, ada biaya perawatan. Ini menarik, Bung Ridal selaku ketua tim kerja Bakobong, apa yang
Bung Ridal rasakan untuk ketika terlibat di sebagai ketua tim kerja? Bagaimana, kan ada seninya, bagaimana memanggil tuh teman-teman untuk ini, gimana? Untuk yang saya rasakan saat ini, saya merasa bangga kepada teman-teman RPKT. Ya, Karena di saat orang mau kerja, ya, pemberian diri bagus sekali, Pak. Turun ke anggota-anggota pemberian diri. pemberian diri ya. Kalau orang mau bekerja, banyak sekali yang kita kumpul. Itu yang bikin semangat for orang mau bekerja. Jadi sok saya tahu berapa, kalau mau bekerja, sok saya tahu berapa hari sebelumnya. Pas DP, misalnya kalau orang mau kerja besok, ini hari kasih tahu. Kasih tahu. Cuma bilang di grup, baru Oh, ada grup WhatsApp ada grup begitu ya. WhatsApp. Tapi juga di Instagram yang Instagram ya. kita. Nah, ini Bung Ivan, selain Bakobong, apa yang dilakukan oleh rukun ini, rukun pemuda Kristen ini? Kalau untuk rukun pemuda Kristen, orang lebih ke kebersamaan sih untuk pemuda. Jadi bagaimana orang saling menjaga orang pe kebersamaan. Ada juga orang pe penanaman, tapi juga ada yang waktu orang fokus untuk kalau waktu panen besar di Languan, kan di Languan itu berlimpah dengan tanaman padi, beras itu. Kalau waktu itu panen besar, ada antusias dari pemuda yang sudah jadi kebiasaan. Kami melakukan pemotongan padi, Pak. Karena kan sekarang kan sudah alat-alat yang canggih yang untuk pemotongan padi. Ya. Tapi ada banyak lahan yang ada di Languan itu tidak bisa dimasuki oleh alat-alat tersebut. Jadi karena waktu panen-panen besar, kami juga mengambil kesempatan untuk boleh, karena ada sebagian banyak masyarakat yang padinya terbiar atau tidak bisa dipotong lagi karena mungkin harga, tapi juga waktu-waktu yang sangat mepet. Jadi kami juga kekurangan pekerjaan orang ya. Kekurangan pekerja, kemudian kehabisan dana mungkin untuk ini ya. Kami juga mengambil kesempatan itu karena di komunitas kami ini ada beberapa teman-teman yang adalah kepala-kepala borongan. Jadi kan dia satu alat untuk ada satu orang yang kepala borongan untuk mengumpulkan teman-teman, ada sekitaran 10 sampai 15 orang. Satu kepala borongan dia membawahi berapa orang? Dia ada sekitaran 10 sampai 15. Di komunitas kami ada sekitaran 5 atau 6 orang yang biasa menjadi kepala borongan. Jadi kalau kami turun secara bersama akan lebih besar, tapi juga lebih kompak untuk turun bersama di lahan perkebunan padi. Tadi saya berpikir bagaimana apabila misalnya ada petani di Languan, kemudian ya dikatakan tadi kan kadang-kadang ketika semua panen mungkin orang kekurangan tenaga kerja atau kekurangan uang untuk ini, gimana? Apakah dari rukun ini ikut membantu juga atau gimana? Kalau dari orang mungkin orang tidak langsung bercerita di harga, tapi kalau ada orang yang datang ke orang kalau misalnya panen besar, orang jangan ambil waktu itu kesempatan di hari Jumat atau Sabtu, orang terjun ke lahan-lahan padi, nanti kalau suklar baru nanti dari keluarga sendiri yang kasih. Ini. Oh, artinya gini ya, artinya memang lebih peduli, lebih ini ke menolong dulu menolong dulu, kemudian kan keluarga sudah lihat kalau ada hasil kan sudah jual DP panen, baru kan lihat di situ. Orang juga tidak langsung tagih untuk mematok DP ini ya, nanti dari keluarga sehingga artinya memang membantu dulu. Apabila